Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau sedikit ngebahas gimana sih rasanya menjadi seorang INFJ, dan aku juga mau mengklarifikasi jika ada kesalahpahaman dengan video yang aku buat. Tapi sebelum itu aku mau minta maaf dulu. Aku ngomongin ini tuh nggak bermaksud untuk menjadi orang yang nggak bersyukur dengan diri sendiri, atau juga aku menjelek-jelekkan karakter INFJ ya. Soalnya yang aku bahas ini mungkin agak-agak negatif. Mungkin ada beberapa orang yang mengira mempunyai karakter INFJ itu keren gitu ya. Padahal menurut aku sendiri tuh lebih banyak kayak enaknya sih. Mempunyai karakter INFJ itu aku orangnya sangat tertutup dan menjaga yang namanya privasi. Privasi buatku tuh nomor satu. Ini bukan berarti kalau misalnya di WhatsApp aku nggak ada profil picture-nya atau nggak ada namanya, itu bukan. Tapi lebih ke aku tuh nggak suka ngebicarain yang namanya kehidupan pribadi aku kepada orang lain. Jadi apa yang aku alamin, apa yang aku rasain tuh aku lebih milih untuk diem dan mendem perasaan sendiri. Bahkan ini pertama kalinya seumur hidup aku berbicara tentang kehidupan pribadi aku. Ya bahkan sampai saat ini tuh orang terdekat aku pun nggak tahu tentang ini. Menjadi seorang INFJ itu aku mempunyai mood swing yang sangat ekstrim. Tapi aku tuh nggak gila gitu. Cuman ya memang aku orangnya sangat mudian. Terus yang aku rasain menjadi INFJ itu aku gampang banget buat memahami perasaan orang lain, tapi di satu sisi aku tuh sering kebingungan untuk memahami perasaan aku sendiri. Terus menjadi seorang INFJ itu aku sering banget yang namanya disalahpahamin sama orang. Jadi maksud aku ngomong ini, orang lain nangkepnya ini. Dan hal itu tuh sering banget terjadi. Dan ujung-ujungnya ya udah aku tuh diem aja dan biarin aja gitu. Dan kadang aku tuh kayak ngerasa hidup di antara dua dunia gitu loh. Jadi di dalam pandangan aku tuh di dunia ini tuh ada dua sisi. Dunia positif, ada dunia yang negatif gitu ya. Dan aku tuh ngerasa kayak hidup di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi dalam segala hal aku selalu memandang dari dua sisi. Dari sisi keburukan dan sisi kebaikan. Dan sering banget aku tuh kayak galau di saat aku dihadapkan pada satu pilihan gitu ya. Karena aku melihat sisi negatif dan sisi positif tuh sama-sama kuat dan sama-sama ada dampaknya gitu loh. Dan di posisi itu aku tuh kayak ngerasa terjebak, nggak bisa jalan kemana-mana gitu. Tipe-tipe orang INFJ itu emang sangat pemikir ya. Jadi aku tuh tergolong orang yang lama dalam mengambil keputusan gitu. Karena aku tuh biasanya menimbang-nimbang dulu sisi baik dan sisi buruknya. Terus menjadi INFJ itu aku suka nggak enakan sama orang. Aku gampang insecure, aku gampang overthinking. Terus juga aku tuh sering banget ngerasa kayak terlalu baik sama orang. Sampai-sampai sering banget aku tuh ngerasa dimanfaatin gitu ya. Terus aku juga sering banget dianggap sombong sama orang gitu. Ya karena mungkin mereka belum mengenal aku lebih dalam. Terus juga aku tuh orangnya gampang banget menarik diri dari lingkungan. Misalnya kalau aku lagi capek, aku lagi pengen waktu sendiri gitu,
tiba-tiba ngilang gitu aja. Udah nggak update lagi di media sosial, udah nggak eh, banyak bicara seperti biasanya. Aku tuh cenderung menjadi orang yang lebih diem dari biasanya dan seperti menjaga jarak dari orang-orang gitu. Terus juga mempunyai karakter INFJ itu, aku selalu berdebat dengan diri sendiri. Kadang tuh aku kayak capek gitu loh jadi manusia. Tapi ya gimana gitu. Aku juga bukan tipe orang yang pinter untuk mengeluarkan emosi, terus juga berekspresi. Orang-orang terdekat aku tuh taunya aku tuh selalu baik-baik aja, terus aku tuh kayak nggak ada masalah, nggak ada beban hidup gitu. Padahal ketika lagi sedih gitu, aku tuh lebih suka untuk membalikkan punggung, atau aku tuh sembunyi dari orang-orang. Bahkan sampai sekarang pun kadang aku masih suka nangis sendiri gitu ya. Tapi biasanya habis itu aku langsung pulih kembali seperti biasa. Itu mungkin salah satu cara aku untuk nyembuhin diri sendiri ya, ketika aku tuh nggak bisa ngeluarin emosi-emosi yang aku rasain. Terus juga mempunyai karakter INFJ, aku tuh ngerasa capek banget di saat aku tuh terlalu banyak menyerap emosi-emosi yang ada di sekitar aku. Jadi nggak tahu kenapa ya, aku tuh kayak punya energi yang gampang habis gitu loh. Jadi ketika aku habis interaksi dengan banyak orang tuh rasanya capek banget. Aku minta maaf sama kalian jika videoku ini mungkin cara bicaraku nggak sebagus orang-orang gitu ya. Karena memang aslinya aku tuh orangnya nggak banyak bicara, terus juga nggak pandai untuk berbicara. Dan sekarang aku pun mencoba untuk belajar berbicara dengan baik. Dan sebetulnya masih ada banyak sih hal-hal yang pengen aku ceritain. Cuman kalau aku ceritain sekarang tuh durasinya pasti panjang banget, dan mungkin nanti aku akan bahas hal-hal itu di lain video. A few moments later. Terus juga aku mau mengklarifikasi sedikit, mungkin lebih tepatnya aku meminta maaf jika di video aku tuh ada perkataan yang menyinggung kalian gitu. Ketika aku mengakui bahwa aku INFJ itu, aku nggak bermaksud untuk menjadi orang yang sombong atau orang yang sesumbar gitu dengan kepribadian yang aku miliki. Misalnya ketika aku berbicara bahwa INFJ itu termasuk kepribadian yang paling langka di dunia, itu pun aku hanya berbicara sesuai dengan data-data yang aku baca gitu ya. Tapi menjadi yang paling langka tuh nggak berarti bahwa INFJ itu yang terbaik dari ke-16 tipe lainnya. Kadang aku sendiri pun suka kesel gitu loh kalau perbedaan karakter tuh dijadiin kayak ajang kompetisi tentang siapa yang terbaik, siapa yang paling keren. Padahal semua tipe kepribadian itu sama. Ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Aku sendiri pun menggunakan tes MBTI ini tuh sebagai sarana untuk memahami karakter aku sendiri. Jadi aku bisa memanfaatkan kelebihan aku, terus aku juga bisa meminimalisir kekurangan aku. Good job. Terus misalnya ada yang bilang tes MBTI itu nggak sah, nggak valid, nggak akurat, dan bla 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 apa, ya silahkan saja gitu loh. Itu terserah kalian. Cuman kan bener atau enggaknya karakter kita kan ya kita sendiri yang tahu. Good job. Terus misalnya aku ditanya bangga nggak sih menjadi seorang introvert, atau bangga nggak sih mempunyai karakter INFJ?
Ya aku cuma bisa jawab gini, mau apapun kepribadian yang kita miliki, entah itu introvert atau extrovert, entah itu INFJ atau yang lain, ya kita harus bangga untuk menjadi diri sendiri. Good job. Tapi di sisi aku bangga, aku tuh juga nggak pernah yang namanya nganggep kepribadian aku tuh lebih baik dari kalian. Karena aku melihat bahwa setiap manusia itu unik, setiap manusia itu berbeda, dan keberagaman itu aku melihatnya sebagai suatu keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. A few moments later. So guys, mungkin sampai di sini dulu video aku. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Dan aku sedikit lega ya. Akhirnya aku bisa berbicara mengenai hal-hal apa yang pengen aku bicarain gitu. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini, dan see you next time and bye.